Oke, kali ini kita akan membedah anatomi dari salah satu krisis paling menentukan dalam sejarah awal Islam, Perang Uhud. Ini bukan cuma cerita tentang pertempuran ya, tapi tentang bagaimana sebuah komunitas diuji, baik oleh musuh dari luar maupun oleh perpecahan dari dalam. Jadi coba pikirkan, apa bahaya yang lebih besar buat Madinah? Ribuan tentara musuh di depan mata atau pengkhianatan yang datang dari dalam? Mari kita lihat bagaimana sebuah perdebatan internal dan satu aksi pembelotan bisa hampir menghancurkan segalanya, bahkan sebelum pedang pertama diayunkan. Pertama-tama kita perlu mundur sedikit nih. Untuk bisa benar-benar paham Uhud, kita harus paham dulu luka yang ditinggalkan oleh Perang Badar. Ya, ini semua berawal dari balas dendam. Jadi, ada dua api nih yang membakar semangat mereka. Pertama, api balas dendam. Kalah di Badar itu aib besar, menyakitkan banget buat mereka. Kedua, dan ini yang paling penting, adalah api ekonomi. Jalur dagang mereka ke Syam itu ibarat urat nadi, dan sekarang Madinah berdiri tepat di tengah-tengah jalur itu. Jadi, Uhud ini bukan cuma soal harga diri, tapi juga soal kelangsungan hidup ekonomi mereka. Nah, dengan dua motif sekuat itu, kaum Quraisy udah nggak main-main lagi. Mereka mengerahkan semua yang mereka punya untuk membangun pasukan pembalasan dendam. Yang luar biasa di sini adalah cara mereka mendanai perang ini. Ini bukan sekedar wajib militer loh, tapi ini adalah upaya kolektif dari seluruh suku. Para pemimpin kayak Abu Sufyan itu intinya bilang, semua keuntungan dagang kita gabungin buat biayain pembalasan ini. Ini perang yang modelnya patungan satu komunitas. Coba dibayangin skalanya. 1.000 unta dan 1.500 keping dinar emas. Ini adalah kekayaan yang luar biasa banget pada masanya. Ini cuma menegaskan satu hal. Bagi kaum Quraisy, ini bukan lagi sekedar pertempuran biasa. Ini adalah kampanye militer total. Dan inilah hasil dari investasi besar-besaran itu. Lihat angkanya. Total 3.000 prajurit, 3 kali lipat lebih banyak dari kekuatan kaum muslim. Tapi yang lebih menakutkan itu bukan cuma jumlahnya, tapi komposisinya. 200 kavaleri, pasukan berkuda yang cepat dan mematikan, plus 700 prajurit yang pakai baju zirah. Mereka datang bukan cuma dengan jumlah, tapi juga dengan kualitas. Oke, sekarang kita balik ke Madinah. Saat pasukan raksasa ini makin dekat, kota itu justru lagi dihadapkan sama perpecahan dari dalam. Ancaman itu bukan lagi sekedar rumor ya. Pasukan Quraisy sekarang udah ngecamp persis di halaman belakang Madinah, di kaki Gunung Uhud. Coba bayangin deh tegangnya kayak apa. Keputusan harus diambil, dan harus saat itu juga. Nah, disinilah terjadi perdebatan besar. Di satu sisi, ada Nabi dan para tokoh senior yang menyarankan strategi bertahan. Logikanya masuk akal, biarin aja mereka masuk ke jalanan sempit Madinah, di mana kavaleri mereka jadi nggak berguna. Tapi di sisi lain, para pejuang muda yang semangatnya masih membara setelah kemenangan di Badar, merasa kalau bertahan itu tindakan pengecut. Mereka mau hadapi musuh secara kesatria, di medan terbuka. Dua visi yang sama-sama punya risiko besar. Akhirnya, semangat para pemuda ini yang menang. Keputusan pun diambil untuk bertempur di luar. Nah, saat Nabi keluar dengan baju zirahnya, beberapa sahabat jadi merasa bersalah karena udah seolah-olah maksa. Tapi, disinilah Nabi menunjukkan apa artinya komitmen. Kutipan ini intinya berarti, keputusan sudah dibuat, nggak ada jalan untuk kembali. Sekarang kita maju bersama. Tapi tepat ketika persatuan paling dibutuhkan, sebuah keretakan dari dalam justru mengguncang barisan kaum muslimin sampai ke akarnya. Coba kita ikuti lini masanya ya. Malam hari, 1.000 prajurit muslim bergerak keluar. Menjelang fajar, mereka berkemah. Semuanya sudah siap tempur. Tapi, tepat saat fajar menyingsing, pas musuh mulai kelihatan, disitulah perpecahan itu terjadi. Dan inilah dia momen pengkhianatan itu. Abdullah bin Ubay, yang pendapatnya untuk bertahan di dalam kota nggak diikuti, menjadikan itu sebagai alasan. Tepat sebelum pertempuran dimulai, dia dan 300 pengikutnya membelot. Mereka putar balik dan pulang, meninggalkan 700 orang lainnya dalam keadaan syok, dan pastinya mental mereka langsung jatuh. Dampaknya, wah menghancurkan banget. Cuma dalam semalam, kekuatan mereka hilang sepertiganya. Sekarang perbandingannya bukan lagi 3 lawan 1, tapi lebih dari 4 lawan 1. 700 orang harus melawan 3.000 tentara elit. Situasinya berubah dari sulit jadi hampir mustahil. Ternyata, pengkhianatan ini menular. Melihat 300 orang pergi, dua suku lainnya, yaitu Bani Harisah dan Bani Salamah, mulai goyah. Mereka sempat berpikir untuk mundur juga. Kalau sampai mereka pergi, pasukan muslim bisa-bisa runtuh total. Tapi, seperti yang dicatat dalam Al-Quran, di saat-saat kritis itulah iman mereka dikuatkan dan mereka memutuskan untuk tetap tinggal. Kehancuran total berhasil dihindari, tapi
tipis sekali. Jadi, dengan sisa 700 prajurit, gimana caranya mereka bisa menang? Nah, jawabannya ada pada sebuah strategi yang brilian, tapi di saat yang sama sangat rapuh. Strategi para pemanah. Langkah pertamanya adalah taktik yang cerdas banget. Mereka memposisikan Gunung Uhud sebagai benteng alami di belakang mereka. Ini memaksa musuh yang jumlahnya jauh lebih besar untuk menyerang cuma dari satu arah, yaitu dari depan. Dan inilah inti dari keseluruhan rencana. 50 pemanah terbaik ditempatkan di bukit kecil ini. Tugas mereka cuma satu, mencegah kavaleri Quraisy yang mematikan itu untuk memutari pasukan Muslim dan menyerang dari belakang. Mereka adalah kunci pertahanan. Nah, disinilah letak titik paling krusialnya. Perintah Nabi kepada mereka itu sangat absolut dan jelas, tetap di tempatmu. Mau kita menang atau kalah, jangan bergerak sampai aku yang perintahkan. Seluruh nasib 700 orang di bawah sana bergantung pada kepatuhan 50 orang di atas bukit ini. Jadi, inilah situasinya. 700 melawan 3.000. Sebuah pasukan yang terluka oleh pengkhianatan, tapi bersandar pada strategi yang cerdas. Namun, strategi itu hanya sekuat perintah yang menopangnya. Pertanyaannya sekarang adalah, akankah perintah itu dipatuhi saat pertempuran memanas? Nasib Uhud bergantung sepenuhnya pada jawaban dari pertanyaan itu.